Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, nama Berlinawati, nomor urut absen nomor 30, akan menyampaikan jurnal terkait optimalisasi pejabat publik selaku penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan keterbukaan informasi pada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten kota. Adapun dasar daripada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan tentang pemerintahan bersih dan bebas dari KKN, ketiga Undang-Undang 29, Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia, keempat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Adapun yang menjadi isu pada pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut adalah bagaimana pejabat publik dapat mengoptimalisasikan diri mereka dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Jambi. Tentunya akan berdampak pada terwujudnya pemerintah Provinsi Jambi yang lebih transparan, akuntabel, dan terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta terbangunnya demokrasi yang mapan, serta proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. Selain itu, akan meningkatnya permohonan, dampak negatifnya adalah meningkatnya permohonan sengketa informasi yang disampaikan melalui Komisi Informasi Provinsi Jambi. Sebagai informasi, dalam kurun waktu dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan kasus sengketa informasi publik yang disidangkan pada peradilan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Tahun 2022 itu terdapat 14 kasus sengketa informasi. Tahun 2023 terdapat 13 kasus. Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 14 kasus. Dan tahun 2025 ini sampai dengan bulan Mei 2025 itu sudah memasuki 12 kasus dan saat ini dalam tahap persidangan. Terjadinya sengketa informasi akibat akses informasi di pemerintah daerah sebagai corong informasi publik tidak tersalurkan dengan baik. Ini diakibatkan salah satunya adalah penyebabnya pejabat publik yang kurang kooperatif terhadap informasi publik, kurangnya operator ataupun tenaga ahli di bidang operasional website digital ataupun komputer, sehingga menyebabkan data informasi yang akan disajikan pada website tidak terupdate secara baik. Dalam membangun jaringan komunikasi stakeholder, ada beberapa yang harus dibangun, yaitu kita melihat variabel kepentingan daripada jaring stakeholder. Selanjutnya, bagaimana pengaruh daripada stakeholder itu sendiri, sehingga kita bisa menentukan bagaimana pengaruh daripada stakeholder dalam keterbukaan informasi publik, perubahan rencana aksi yang akan kita buat pada aksi perubahan selanjutnya.
Dalam manajemen kinerja keterbukaan informasi publik ada beberapa stakeholder yang mempengaruhi pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut, karena di sana ada bangunan jaringan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik itu dibentuk PPID utama dan PPID pelaksana. Siapakah PPID utama? PPID utama yaitu terdiri dari gubernur selaku pembina, sekda selaku atasan pembina, kadis kominfo selaku PPID, dan PPID pelaksana adalah OPD perangkat daerah. Jadi ada keterkaitan antara PPID utama dengan PPID pelaksana. Berarti stakeholder yang mempengaruhi dalam keterbukaan informasi publik itu adalah gubernur selaku pembina PPID utama, sekda selaku atasan PPID, kadis kominfo selaku pejabat PID, perangkat daerah selaku PPID pelaksana. Ada sebentuk organisasi yang membangun jaringan informasi. Maka kelompok ini adalah kelompok sebagai promotor daripada stakeholder yang dapat mempengaruhi, yang dapat menentukan, yang memiliki kepentingan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Dalam membangun keterbukaan informasi publik, kita harus membangun jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi tersebut terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Adapun komunikasi internal yaitu bagaimana kita meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penyebaran informasi melalui website baik di PPID utama maupun di PPID perangkat daerah. Komunikasi secara eksternal dilakukan dengan strategi monitoring dan evaluasi terpadu terhadap penguploadan data dan informasi terkait kegiatan pada pemerintah daerah. Selanjutnya, aksi perubahan dalam pengembangan organisasi digital. Salah satunya adalah bagaimana melengkapi sarana dan prasarana untuk kelengkapan pelayanan, informasi, dan publikasi pada website pemerintah daerah, sehingga data dan informasi dapat terupdate, dapat diupload, dan dapat disampaikan kepada masyarakat. Karena sebelum adanya organisasi digital, pemerintah daerah belum dapat menyediakan data secara digital. Informasi disampaikan secara manual. Namun setelah adanya digital, organisasi digital dapat membangun jaringan komunikasi dan informasi serta dokumentasi melalui jaringan digital pada pemerintah daerah, sehingga data dan dokumentasi itu dapat terupdate melalui jaringan internet. Demikian. Saya akan menyampaikan pernyataan sikap saya terhadap keterbukaan informasi publik. Itu pernyataan saya kepada pejabat publik agar jangan alergi dengan keterbukaan informasi publik ini. Karena informasi publik adalah hak setiap masyarakat, sebagaimana informasi itu sendiri bisa disampaikan. Akan tetapi, akan ada koridor
koridor hukum yang akan membatasi informasi tersebut sehingga pejabat publik pun dapat berlindung dengan peraturan hukum. Demikian.